Indonesia tega membuat rakyat Aceh menderita demi wilayahnya makmur. Aceh, sebuah tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam, telah lama menjadi bagian dari Indonesia. Namun, di balik indahan dan kebanggaan akan julukan Serambi Mekah, terdapat kisah panjang penderitaan yang dialami rakyat Aceh. Banyak yang percaya bahwa kekayaan Aceh telah dimanfaatkan secara tidak adil, di mana hasilnya lebih banyak dinikmati oleh pusat, sementara rakyat Aceh sendiri harus bertahan dalam keterbatasan. Lalu, benarkah Indonesia tega membuat rakyat Aceh menderita demi menjaga kemakmuran wilayahnya? Jika kita melihat dari segi sumber daya alam, Aceh adalah salah satu wilayah terkaya di Indonesia. Minyak, gas bumi, emas, hasil pertanian, dan perikanan menjadikan Aceh sebagai aset strategis bagi pemerintah pusat. Namun, ironisnya, meski kekayaan itu diangkut keluar, rakyat Aceh masih menghadapi kesulitan ekonomi, kurangnya infrastruktur, serta minimnya lapangan pekerjaan. Bandingkan dengan Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa yang terus berkembang, sementara Aceh seperti berjalan di tempat. Selama bertahun-tahun, Aceh menyumbangkan kekayaannya bagi pembangunan nasional. Namun dampaknya bagi kesejahteraan rakyatnya justru tidak terasa. Jalan-jalan masih banyak yang rusak, layanan kesehatan minim, dan banyak generasi muda Aceh yang terpaksa merantau karena sulitnya mencari pekerjaan di tanah sendiri. Tidak cukup hanya menguras kekayaan Aceh, pemerintah Indonesia juga pernah memperlakukan rakyat Aceh dengan kejam dalam sejarahnya. Salah satu masa paling kelam adalah saat pemberlakuan daerah operasi militer, DOM, pada 1989 hingga 1998. Aceh menjadi wilayah perang yang dipenuhi dengan penindasan, penghilangan paksa, dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Demi menjaga kekayaan yang ada di Aceh tetap berada dalam kendali pusat, rakyat Aceh harus menanggung beban penderitaan yang luar biasa. Meski perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia ditandatangani pada 2005, luka akibat konflik masih belum sepenuhnya sembuh. Keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masih belum ditegakkan, dan banyak keluarga di Aceh yang masih mencari kejelasan tentang nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Otonomi khusus, harapan yang semu. Sebagai upaya untuk menenangkan Aceh, pemerintah memberikan status otonomi khusus yang seharusnya memberikan lebih banyak kewenangan bagi Aceh dalam mengelola sumber daya dan kebijakan daerahnya sendiri. Namun, kenyataan di lapangan tidak semanis janji yang diberikan. Dana otsus yang dikucurkan setiap tahun seakan menjadi solusi sementara, tapi tidak benar-benar mengatasi akar permasalahan. Alih-alih memerdekakan Aceh dari ketergantungan ekonomi terhadap pusat, kebijakan ini justru semakin mengikat Aceh dalam sistem yang menguntungkan pemerintah pusat. Banyak program pembangunan yang seakan-akan diberikan kepada Aceh, tetapi pada akhirnya tetap dikendalikan oleh pusat. Keputusan besar mengenai sumber daya alam Aceh pun tetap berada di tangan Jakarta, bukan rakyat Aceh sendiri. Banyak orang bertanya, mengapa Indonesia tidak rela membiarkan Aceh berdiri sendiri? Jawabannya sederhana, kekayaan Aceh terlalu berharga bagi Indonesia. Seandainya Aceh benar-benar berdaulat, maka Indonesia akan kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar dari sektor energi dan hasil bumi. Sementara Jakarta dan kota-kota besar lainnya terus berkembang, Aceh justru harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Pemerintah pusat tidak ingin Aceh merdeka bukan karena kecintaan terhadap Aceh, melainkan karena mereka takut kehilangan tambang emas yang telah memberi keuntungan bagi negara selama puluhan tahun. Kini, rakyat Aceh menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Aceh masih terikat dalam sistem yang menguntungkan pemerintah pusat dan sulit untuk melepaskan diri. Di sisi lain, kesadaran bahwa Aceh telah dieksploitasi semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mempertanyakan keadilan dalam hubungan Aceh dan Indonesia. Apakah perjuangan untuk mendapatkan keadilan akan terus berlanjut? Apakah Aceh akan kembali berusaha memperjuangkan haknya? Ataukah akan terus bertahan dalam sistem yang tidak adil? Jawaban atas pertanyaan ini ada di tangan rakyat Aceh sendiri. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya peduli terhadap penderitaan rakyat Aceh. Selama kekayaan Aceh masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pusat, pemerintah Indonesia mungkin berbicara tentang pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan Aceh, tetapi kenyataannya, rakyat Aceh masih harus berjuang keras untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Mungkinkah suatu hari nanti Aceh benar-benar merdeka dan berdaulat atas kekayaannya sendiri? Ataukah penderitaan rakyat Aceh akan terus berlanjut demi menjaga kemakmuran Indonesia?
Hanya waktu yang akan menjawab.